Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novita Bunga Putri, NPM 1901011121 dari kelas PAIF semester 5. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan seputar Al-Quran Hadis. Pertanyaannya yaitu bagaimana konsep Merdeka Belajar dan Pendidikan 4.0. Jadi, konsep Merdeka Belajar sangatlah berbeda dengan kurikulum yang pernah ada dan digunakan oleh pendidikan formal di Indonesia. Konsep pendidikan baru ini sangatlah memperhitungkan kemampuan dan keunikan kognitif individu para siswa. Nah, berikut garis besar konsepnya. Yang pertama ada asesmen kompetensi minimum, kemudian yang kedua survei karakter, yang ketiga perluasan penilaian hasil belajar, kemudian pemerataan kualitas pendidikan hingga ke daerah 3T. Pembahasan pertama yaitu asesmen kompetensi minimum. Nah, perbedaan konsep pendidikan baru ini dengan kurikulum yang digunakan sebelumnya adalah siswa diharapkan mampu menunjukkan kemampuan minimum dalam hal literasi dan numerik. Fokusnya bukanlah sebanyak apa siswa mampu mendapatkan nilai melalui penugasan dari guru, tetapi bagaimana siswa mampu berpikir secara kritis menggunakan kemampuan kognitifnya. Dalam bidang literasi, misalnya, bila pada kurikulum sebelumnya, siswa lebih banyak diharapkan menghafal dan menerapkan materi yang mereka baca, dalam konsep asesmen kompetensi, siswa diharapkan bisa berpikir logis untuk mengabstraksi maksud dan tujuan dari materi. Begitu juga dalam hal numerik atau pada pelajaran sains seperti fisika, kimia, khususnya matematika. Siswa tidak boleh hanya menghafal formula atau rumus, tetapi juga menemukan konsep dasarnya sehingga mereka bisa menerapkannya untuk penyelesaian masalah yang lebih luas. Yang kedua, ada survei karakter. Cukup melegakan bahwa pada akhirnya pemerintah mengakui pendidikan di Indonesia adalah investasi yang mahal. Sebab setiap daerah memiliki keunikan manusia yang berbeda-beda dan tidak mungkin dipaksa untuk menerapkan satu sistem dengan indikator tetap. Nah, pada konsep survei karakter, pemerintah akan menilai secara menyeluruh terkait kualitas pendidikan di sekolah. Bukan hanya tentang hasil belajar, tetapi juga ekosistem dan infrastruktur pendidikan yang tersedia. Kemudian yang ketiga, ada perluasan penilaian hasil belajar. Satu hal paling menarik dalam konsep Merdeka Belajar ini adalah perluasan penilaian hasil belajar siswa yang tadinya hanya dari nilai ujian nasional menjadi penugasan dan portofolio. Kemudian, poin keempat, pemerataan kualitas pendidikan hingga ke 3T. Merdeka Belajar juga dapat diartikan keadilan terhadap akses pendidikan yang setara bagi seluruh siswa di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah membuat kebijakan afirmasi dan pemberian kuota khusus bagi siswa yang tinggal di daerah 3T. Industri 4.0 adalah momen paling penting dalam pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia. Sebab pada tahun 2030 nanti akan menjadi puncak dari bonus demografi Indonesia dengan 64% penduduk adalah angkatan kerja. Nah, untuk pertanyaan kedua yaitu apa rancangan perencanaan pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya yang Anda miliki dalam menyambut era pendidikan 4.0? Dalam menghadapi era pendidikan 4.0, Relay menyebutkan hari ini kita menyiapkan para siswa untuk memasuki dunia kerja yang belum tercipta dengan menggunakan teknologi yang belum ditemukan. Untuk menyelesaikan permasalahan yang juga belum diketahui, pendidikan mestinya berorientasi terhadap dunia kerja dengan tidak menyampingkan akhlak, karakter, dan aspek non-materi dan lainnya. Hal ini dilakukan agar pendidikan selaras dengan Pancasila pada sila pertama. Yang ketiga yaitu bagaimana strategi pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya dalam menghadapi tantangan era pendidikan 4.0. Strategi pembelajaran di era revolusi industri 4.0, guru memberikan peranan penting dalam pendidikan di era revolusi industri 4.0. Ada 3 hal yang penting yang harus dilakukan oleh guru menurut Sukartono tahun 2018, yaitu menyiapkan siswa untuk mampu menciptakan pekerjaan yang saat ini belum ada, menyiapkan siswa untuk menyelesaikan masalah yang belum ada, dan menyiapkan anak untuk mampu menggunakan teknologi.
Dan ada 4 pilar pendidikan menurut UNESCO pada Rahmat tahun 2004. Yang pertama, learning to do, yang kedua, learning to know, yang ketiga, learning to be, dan yang keempat, learning to live together. Yang pertama ada learning to do. Nah, learning to do diharapkan siswa dapat memahami pembelajaran, bukan hanya mengetahui. Kemudian, learning to know, yang artinya siswa diharapkan tidak hanya sebagai pendengar, namun juga mengimplementasikan informasi yang diperoleh dengan praktik. Kemudian ada learning to be, yang dimana setiap manusia diberikan bakat dan minat berbeda dengan orang lain. Siswa diharapkan mampu menjadi diri sendiri, mengucap syukur atas segala kelebihan dan kekurangan diri. Kemudian yang terakhir ada learning to live together, yang artinya diharapkan hasil dari pembelajaran, siswa mampu hidup bersama dengan orang lain, mampu menempatkan diri, saling menghormati, dan saling menghargai. Pertanyaan keempat, bagaimana pengembangan media pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya yang sesuai dengan era pendidikan 4.0? Nah, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan atau bahan pembelajaran, sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan peserta didik dalam kegiatan belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, dalam pengembangan media pembelajaran Al-Quran Hadis ini, kami menggunakan media Autoplay. Media pembelajaran ini merupakan sebuah aplikasi yang digunakan untuk mengembangkan media pembelajaran dengan mengintegrasikan beberapa tipe media seperti gambar, suara, video, dan teks yang kemudian dijadikan dalam satu bentuk presentasi. Demikianlah Autoplay Media Studio merupakan terobosan baru yang sangat bermanfaat bagi dunia pendidikan. Pertanyaan yang kelima yaitu, apa pendapat Anda yang tentunya didukung dari berbagai teori yang kuat terkait evaluasi pembelajarannya Al-Quran Hadis dan pembelajarannya dalam suasana yang berdampingan dengan COVID-19? Evaluasi pembelajaran daring. Pembelajaran daring saat ini dijadikan solusi dalam era pandemi COVID-19. Maka dari itu, pembelajaran secara online adalah solusinya yang dapat mempermudah guru dan peserta didik untuk saling berkomunikasi dalam proses pembelajaran. Interaksi ruang lingkup dalam pembelajaran jarak jauh antara lain sebagai berikut. Yang A, dalam kegiatan pembelajaran tidak terbatas antara jarak, waktu, dan tempat. Kemudian yang B, guru dan peserta didik dapat mengikuti perkembangan teknologi saat ini. Kemudian yang C, dapat memanfaatkan interaksi sebagai sumber belajar karena sumber belajar tidak terbatas dari guru dan buku saja. Keberlangsungan proses pembelajaran. Adapun kendala atau hambatan dalam pembelajaran daring yaitu yang pertama, sulitnya akses jaringan internet. Kemudian, sulit dalam teknis penggunaan media daring sosial seperti handphone. Yang terakhir, siswa merasa sulit belajar mandiri dalam memahami materi yang dalam pembelajaran daring. Sekianlah paparan materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.